Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Senin dalam Oktav Paskah 5 April 2021 bersama Pastor Stefanus Chandra yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada tanggal 5 April 2021 adalah hoax. Mari kita awali permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk Paskah suci saat Engkau mengalahkan maut dengan kebangkitan-Mu. Kemuliaan bagimu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Adapun perikopa yang akan kita pakai sebagai landasan bermenung, kita ambil dari perikopa Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai dengan 15. Mari kita bacakan bersama-sama. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama bercerita tentang pengalaman kebangkitan Yesus sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Matius 28 ayat 1. Besar kemungkinan Maria yang lain itu adalah Maria istri Klopas, sebagaimana kesaksian Injil Yohanes 19 ayat 25. Karena bersama Maria ibu Yesus keduanya berdiri di kaki salib Yesus saat Yesus hendak wafat. Keduanya pergi dan pagi itu berjumpa dengan malaikat Tuhan yang kehadirannya membuat gempa bumi dan menggulingkan batu penutup makam. Matius 28 ayat 2. Malaikat tersebut lalu menjelaskan peristiwa tersebut kepada mereka dan mengutus keduanya sebagai kurir untuk menyampaikan berita kepada para rasul agar berangkat ke Galilea, karena di sana mereka akan berjumpa dengan Yesus. Hal ini diceritakan pada bagian pertama bacaan Injil hari ini. Pada bagian yang kedua diceritakan tentang pengalaman para penjaga yang mengalami gempa bumi dan menyaksikan kehadiran malaikat yang menggulingkan batu penutup makam tersebut. Reaksi para penjaga saat mengalami pengalaman tersebut adalah gemetar ketakutan dan pucat pasi. Matius 28 ayat 4. Mereka kemudian ke kota melaporkan semua kejadian tersebut kepada imam-imam kepala. Matius 28 ayat 11. Pengalaman supranatural itu kemudian diaudit dan diubah alurnya menjadi sebuah berita hoaks
yang menyangkal pengalaman supranatural kebangkitan Yesus dan kehadiran sang malaikat. Matius 28 ayat 12 sampai 13. Para penjaga yang menerima bayaran harus menyebarkan berita hoaks. Jenazah Yesus dicuri oleh para muridnya. Matius 28 ayat 13. Karena hoaks yang disebarkan oleh para penjaga itu, maka orang-orang Yahudi akhirnya sesat informasi akan kebenaran kebangkitan Yesus. Para imam kepala punya kepentingan dalam membelokkan fakta kebangkitan menjadi hoaks. Karena jika mereka menyebarkan warta kebangkitan Yesus, maka mereka dengan sendirinya mengakui beberapa hal, yakni yang pertama, Yesus sungguh-sungguh Mesias dari Allah. Kedua, mengakui bahwa mereka bersalah telah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, karena merekalah otak di balik jatuhnya hukuman mati terhadap Yesus. Akhirnya orang Yahudi akan percaya kepada Yesus sebagai Mesias dari Allah dan menjadi pengikut Yesus. Jika hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka imam-imam kepala akan kehilangan pekerjaan mereka, penghasilan mereka, pengaruh mereka. Maka Yesus dan aliran Yesus akan kebanjiran orang-orang Yahudi. Maka ajaran Yesus kemudian menjadi trending, menjadi sebuah hal yang dicari-cari. Hal ini tentu malapetaka bagi para pesiara yang beribadah ke Yerusalem sambil membawa persembahan korban. Mereka kemudian akan hilang kepercayaan kepada imam-imam. Yang paling dirugikan tentu dengan berita kebangkitan itu adalah imam-imam kepala. Berita hoaks akan hilangnya jenazah Yesus sengaja ditiupkan oleh para imam kepala demi terjaganya periuk nasi mereka atau mata pencaharian mereka. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam dunia kita sekarang ini banyak berkeliaran hoaks yang sengaja ditiupkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tahu akan kebenaran, tetapi menyangkalnya demi kepentingan pribadi yang disasar oleh yang bersangkutan. Para penjaga dengan senang hati menukar pengalaman nyata mereka yang mereka alami demi memperoleh keuntungan finansial. Para imam besar sengaja membelokkan fakta kebangkitan Yesus demi melanggengkan praktek hidup sosial yang menguntungkan mereka secara material. Dua golongan manusia seperti ini tidak peduli dengan fakta, dengan realitas, apalagi dengan kebenaran. Para murid yang menghadapi praktik hidup sosial seperti ini berani berbeda. Kesaksian dua perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mungkin dipandang sebelah mata, tetapi bagi mereka sangatlah berarti karena makin meyakinkan mereka bahwa iman akan Yesus sebagai Mesias dari Allah terbukti nyata. Kita dipanggil juga untuk beriman berdasarkan kebenaran, beriman dengan tegas. Dengan jalan iman ini, kita berani berbeda kendati mendapatkan tekanan dalam kehidupan sosial. Semoga kita berani melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk kebangkitan yang sungguh mengagumkan. Engkau menyelamatkan kami melalui wafat dan kebangkitan-Mu. Maka beranikanlah kami untuk menyatakan kebenaran itu di hadapan siapapun, bahwa Engkau adalah Allah kami, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kemuliaan bagimu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.